Sebelum kita mulai ibadah kita adik-adik, mari kita bernyanyi lagunya I Love You Jesus. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga, segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terpuji Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amsal 4 ayat 5, perolehlah hikmah, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Amsal 4 ayat 5, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Nah, adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 457, ya Tuhan tiap jam. Halo adik-adik sekolah minggu, bertemu lagi ya hari ini bersama dengan Amang Pendeta dalam ibadah kita, kebaktian kita yang masih kita lakukan di rumah ataupun di tempat kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan khotbah pada minggu hari ini, kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih buat cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, yang senantiasa ada bersama dengan kami, yang selalu turut serta di dalam perjalanan hidup kami. Terlebih lagi ya Tuhan, pada hari ini di dalam ibadah kami, ibadah anak-anak sekolah minggu, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, dan sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu.
Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak disampaikan oleh firman-Mu, dan itu boleh kami hidupi di dalam perjalanan kami setiap harinya. Berfirmanlah Tuhan, sebab anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, ya, kita sudah lama ya tidak beribadah di gereja kita. Ini semua mengingat karena corona atau COVID masih melanda kita ya. Bahkan kalian juga kan masih belajar di rumah kan. Itu untuk menjaga agar adik-adik kami sekolah minggu terhindar dari apa yang dinamakan corona. Karena corona ini berbahaya. Kalau kita sudah kena, kita harus dirawat ya. Bahkan kalau kita lihat di Banjarmasin ini sudah banyak. Jadi itu kenapa kita masih beribadah, masih sekolah di rumah ya. Jadi mohon sabar ya, jaga kesehatan ya, tetap jaga kebersihan buat adik-adik kami ya. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo, siapa yang sudah menyediakan Alkitabnya? Ada nggak Alkitabnya di sampingnya? Kalau ibadah, meskipun kita harus di rumah, Alkitab, Kidung Ceria, ya paling tidak harus sudah tersedia kan. Jangan karena kita ibadahnya lewat video ibadah di YouTube seperti ini, kita nggak mempersiapkan Alkitabnya, kita nggak persiapkan Kidung Cerianya, bahkan kita nggak pakai baju yang rapi ya kan. Ada yang baru bangun tidur langsung seperti itu, nggak boleh ya. Sama ya, jadi gereja, rumah kita itu sama-sama bait Tuhan, dimanapun kita boleh beribadah. Tapi khusus untuk ibadah minggu, ya setidaknya kita lebih rapi ya. Jadi siapkan pakaian yang rapi, berpakaian yang rapi dan bersih seperti ibadah pada umumnya. Siapkan Alkitabnya, siapkan Kidung Cerianya ya. Oke? Oke. Nah, sekarang mari kita buka firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Yakobus. Yakobus di mana nih? Surat Yakobus ini, perjanjian lama atau perjanjian baru ini? Ayo cepat, siapa duluan? Iya, Yakobus perjanjian baru ya. Yakobus pasal yang keempat ya. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, sekarang berganti-gantian membacanya ya. Walaupun Amang Pendeta membaca dari sini, kalian juga harus membacanya di rumah ya. Jadi untuk ayat yang ganjil itu dibaca oleh laki-laki ya. Jadi sama nanti dengan Amang Pendeta, yang laki-laki membaca ayat yang ganjil, yang perempuan nanti membaca ayat yang genap. Oke? Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Laki-laki duluan ya. Nah, kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Baru yang perempuan ini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kembali yang laki-laki. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang perempuan lagi. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat yang ke-17 kita sama-sama ya, laki-laki dan perempuan. Dua, ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, ini siapa yang suka main Mobile Legends ini? Atau yang main PUBG? Pasti ada ini.
Bagi anak yang laki-laki yang sudah horong 3, ini suka main game. Yang horong 2 juga sudah ada, Mang lihat ini ya, suka main game PUBG, Mobile Legend atau game-game lainnya. Yang perempuan juga seperti itu ya. Nah, sering sekali kalau dalam main game kita perlu strategi ya kan, bagaimana cara memenangkan pertandingan itu, bagaimana cara kita menjadi juara dalam kegiatan itu. Bukan hanya main game, semua ya. Baik ketika kita mungkin ada yang main basket, ada yang bertanding olahraga yang lainnya, semua punya rencana, nanti seperti inilah yang aku lakukan, nanti seperti inilah yang harus ku perbuat, nanti inilah yang harus aku lakukan supaya menang ya. Semua itu baik ya, semua itu baik. Bahkan mungkin ketika anak-anak SD yang mau ke SMP misalnya, wah nanti aku harus masuk ke SMP ini, aku nanti kalau sudah SMP nanti seperti ini, karena cita-citaku menjadi seorang tentara, polisi atau yang lainnya, aku harus seperti ini. Semua punya rencana, semua punya strategi, semua punya planning ya, untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi cita-cita, bagaimana kita harus menjadi juara. Semua punya rencana, semua punya strategi. Itu baik. Bahkan kalau kita tidak punya strategi, kalau kita tidak punya rencana, nggak bisa kita berhasil ya, itu sulit. Karena semua kita harus rencanakan agar bisa berjalan dengan baik. Bahkan rencana yang telah kita rencanakan pun terkadang itu tidak berjalan dengan baik. Padahal aku udah seperti ini loh, padahal aku udah rajin olahraga loh, padahal aku udah rajin belajar loh, tapi kok nggak juara aku ya. Terkadang seperti itu mau. Nah, untuk itulah firman Tuhan yang saat ini juga mau mengingatkan kita, perlunya rencana, perlunya strategi, perlu apa yang harus kita lakukan untuk menggapai tujuan. Mungkin kalau kau anak-anak yang kecil ya, adik-adik kami yang TK, kalau mau pintar, aku harus pintar membaca, menulis, berhitung. Dia rajin belajar ya, rajin belajar. Aku nanti mau juara 1, dia rajin belajar. Nah, aku mau seperti ini, mau hebat misalnya bermain basket, harus berlatih, ada strategi, ada rencananya. Tapi persoalannya ya, sering sekali apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan untuk melakukan sesuatu, apa yang menjadi tujuan kita itu nggak berhasil. Sering kita kecewa ya. Nah, tapi firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kalian, walaupun bagaimana rencana kalian, bagaimana strategi kalian, satu rencana, satu strategi yang nggak boleh kalian tinggalkan adalah tetap berserah kepada Tuhan. Jadi misalnya mau belajar nih, kita mau jadi juara, tapi kita belajar terus mengandalkan kekuatan kita, bisa-bisa itu gagal ya, bisa-bisa itu gagal. Atau kalaupun nanti berhasil, oh ini karena aku kan rajin belajar seperti ini, itu bisa jadi sombong ya. Tapi kalau kita mau berencana, kita mau strategi, kita mau juara, kita berlatih keras, kita berusaha keras, kita belajar keras, tapi ada satu yang tidak boleh kita lupakan, yaitu berserah kepada Tuhan. Kita harus berdoa. Nah, firman Tuhan saat ini yang menjadi khotbah, ada orang yang seperti ini mengatakan dia mau pergi ke suatu tempat yang lainnya. Mungkin bilang aja lah, dari Banjarmasin ini mau ke Kampung Amang Nagojor. Tahu kalian Nagojor di mana? Nanti cari di peta ya, biar kalian tahu di mana Nagojor. Lalu orang yang mau berangkat ke Nagojor, ke tempat Amang itu, dikatakan, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya, itu adalah rencana kita, itu adalah pikiran kita, itu adalah apa yang kita bayangkan. Seolah-olah kalau kita berbuat seperti ini nanti akan seperti ini. Kita mengandalkan pikiran, mereka mengandalkan pemikiran mereka. Ya, nggak boleh. Itu yang diingatkan dalam firman Tuhan saat ini, karena kita nggak tahu apa yang terjadi dengan esok, ya kan? Bisa saja kita ya tidak bisa menjalani esok hari. Jadi bagaimana seharusnya? Ya, aku nanti harus masuk di sini, aku nanti kayak gini. Kalau aku masuk di sini nanti akan seperti inilah yang terjadi. Nah, semua itu harus kita serahkan kepada Tuhan.
Jangan menganggap kita boleh melakukan semuanya. Itu makanya diingatkan gak baik. Kau berencana, kau membuatkan strategi hanya mengandalkan kekuatanmu, hanya mengandalkan pemikiranmu. Lalu diingatkanlah di ayat yang ke-15 itu, seharusnya bukan begitu. Nanti kami kayak gini, pasti di sana kayak gini. Ya, nanti kami berjualan ke sana, pasti langsung mendapatkan untung karena kami hebat. Tidak boleh. Tapi diingatkan lewat firman Tuhan ini, dibilang gini. Di ayat 15, ayo sama-sama buka Alkitabnya ayat 15. Dibaca ya. 2, ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya. Nah ini perkataannya yang mengingatkan kita bahwa segala sesuatunya itu Tuhan yang menjadikan. Manusia hanya berencana, tetapi Tuhan yang menjadikan. Jadi jangan pernah katakan, ya, seperti yang dikatakan tadi, nanti kalau aku masuk ke sini kayak ginilah. Tidak. Tapi katakanlah, jika Tuhan setuju, jika Tuhan berkenan, jika Tuhan ingin juga apa yang menjadi keinginanku, nanti seperti inilah yang aku perbuat. Jadi nampaklah kerendahan hati bahwa apapun yang kita rencanakan, bahwa apapun yang kita rancangkan, jangan pernah andalkan dirimu, jangan pernah hanya mengandalkan pikiranmu, jangan pernah hanya mengandalkan kekuatanmu, tapi tetaplah rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, karena kepintaran yang kau miliki pun itu dari Tuhan, kehebatan yang kau miliki pun itu dari Tuhan. Jadi jangan pernah lagi, nanti kalau aku kayak ginilah akan kubuat, pasti akan seperti ini. Tidak boleh ya. Tapi katakan, jikalau Tuhan berkenan, ya Tuhan setuju nanti aku seperti ini, ya inilah yang akan kulakukan. Jadi dari situ ada kerendahan hati yang mau mengatakan bahwa Tuhanlah yang mempunyai atau menjadikan apa yang menjadi rencana kita, ya. Jadi itu, dan di situ mau dikatakan, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membantu kita. Jika Tuhan menginginkan hal ini terjadi kepadaku, maka aku akan dimampukan Dia. Jadi ada keikutsertaan Tuhan. Jadi buat adik-adik kami, sekali lagi yang mau diingatkan oleh firman Tuhan saat ini yang menjadi khotbah kita, mengingatkan kepada kita, jangan pernah pikirkan rencanamu sendiri, ya. Jangan menganggap dirimu bisa memuluskan apa yang menjadi rencanamu. Tetapi apa yang menjadi tujuanmu, apa yang menjadi rencanamu, serahkan kepada Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan, aku rajin belajar, ya pasti aku akan mendapatkan prestasi yang baik. Jika Tuhan berkenan, aku rajin seperti ini belajar, maka sekolah yang menjadi cita-citaku akan bisa sampai ke situ. Demikian ya. Jadi jangan sombong adik-adik ya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan semoga diberkati Tuhan. Oke? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Biarlah Tuhan dalam setiap apa yang boleh kami lakukan, kami melibatkan Tuhan. Tidak mengandalkan hanya kekuatan dan kepintaran kami, tetapi kami tetap berserah kepada Tuhan. Berkati adik-adik kami ini, dimanapun mereka berada, bahkan dalam setiap aktivitasnya, Tuhan selalu turut campur tangan. Berkati juga orang tuanya yang selalu bersama dengan mereka, menjaga dan membimbing mereka. Tuhan memberkatinya. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhanlah yang boleh menemani sampai kepada akhirnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, adik-adik, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan.
kita mari berdoa, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sesuai pengumuman minggu kemarin, kita hari ini mau buat games, ya. Adik-adik yang atau adik-adik belum punya bahannya, setelah ibadah boleh dicoba nanti, oke? Nah, bahan-bahannya di sini ada soda kue, kemudian ada cuka ada 2 macam. Oke, botol bekas, boleh botol bekas minuman apa aja, yang penting balonnya boleh masuk. Kemudian ada balon, ini ada balon. Nah, adik-adik capek ya kalau tiup balon itu pakai mulut, nggak ada pompa kan? Nah, ini kita punya cara simple. Mamanya pasti punya soda kue itu. Kita coba ya. Pertama kita masukin cukanya dulu. Kita masukin cukanya ke dalam botol tadi. Kemudian kita masukin soda kuenya ke dalam balon. Nah, adik-adik, ini tadi balonnya sudah diisi dengan soda kue. Ya, boleh diperkirain lah banyaknya ya. Kemudian balonnya kita masukin ke dalam tutup botol tadi. Nah, ke dalam botol bekas tadi ya. Botol bekasnya boleh macam-macam. Nah, setelah seperti ini, kita tuangin. Nah, jadi nanti adik-adik di rumah boleh perkirakan banyaknya cuka atau besarnya botol tersebut. Nah, bukan cuma dengan ini, Dek. Kita juga bisa pakai dengan vermipan atau ragi. Tapi kalau pakai ragi itu menunggunya agak lama. Oke, demikian. Selamat mencoba, adik-adik. Jalan dalam suka.